Bapak Ibu sahabat Dhamma, bentar lagi kita akan mulai. Minggu ini ada sedikit kenyawanya, tapi nggak apa-apa. Jadi bisa lebih tanya jawab. Speakernya? Tes 1, 2, 3. Oke, ya. Ya, jadi kita akan memulai. Boleh duduknya, kalau mau maju silahkan ya. Oke, kita akan memulai kelas meditasi kita hari ini. Sebelum mulai, mari sama-sama kita mengambil Tisarana dan Pancasila. Jadi Bapak Ibu, siapa yang udah sering baca Parita di rumah? Semua udah sering? Belum? Aduh, harus sering. Ini buku Paritanya kan dapat nih, baca di rumah ya. Jadi baca Parita itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Pikiran, pada tahap pikiran kan di hati ya. Jadi kalau pikiran kita tenang, bahagia, maka akan mempengaruhi pikiran kita, kehidupan kita. Jadi baca Parita itu penting. Silakan masuk Ibu. Nah, karena orang yang lebih sedikit, kita bisa jadi lebih tanya jawab ya. Jadi ada masalah hidup apapun, mau tanya jawab silahkan. Jadi baca Parita itu penting, kenapa? Karena akan membuat karma. Nanti akan saya jelaskan. Kita sama-sama baca Parita dulu. Kita baca Namo Tassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Jadi dulu pernah ada cerita namanya Mata Kundali, ya kan? Jadi Mata Kundali ini punya seorang ayah bernama Adina Pubaka. Ayahnya ini kaya raya, tapi pelitnya setengah mati. Nah, jadi anaknya Mata Kundali suatu hari sakit, ya kan? Tapi nggak mau diobatin, mahal katanya. Akhirnya lama-lama anaknya sekarat. Lalu karena ayahnya ini pelit banget, anaknya itu ditaruh di teras rumah supaya nggak ada tamu yang nanya ini itu. Nah, teras rumah atau halaman rumah lah gitulah. Nah, jadi Mata Kundali ini sekarang sudah mau meninggal, ya kan? Nah, jadi Sang Buddha, siapa Sang Buddha? Buddha Gautama, ya kan? Guru agung kita. Setiap kali di subuh hari, Sang Buddha selalu memantau dunia. Siapa orang yang bisa ditolong hari ini? Nah, Sang Buddha melihat Mata Kundali bisa ditolong, ya kan? Lalu Sang Buddha mengambil bowl, merapikan jubah, dan pergi ke depan rumah Mata Kundali, ya kan? Nah, jadi Mata Kundali ini tadinya tidak menyadari kehadiran Buddha. Akhirnya Buddha mengeluarkan sedikit sinar. Lalu Mata Kundali menyadari kehadiran Buddha, lalu memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, lalu Buddha pun berlalu, Mata Kundali meninggal. Lalu Mata Kundali terlahir di mana? Di alam dewa yang umurnya 36 juta tahun manusia. Coba, dengan sekali penghormatan itu, Mata Kundali terlahir di alam dewa dengan usia 36 juta tahun manusia.
Jadi kalau kita membaca Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa sekali bisa terlahir di alam dewa yang berusia 36 juta tahun. Kalau 2 kali baca, 3 kali baca, 4 kali baca, 5 kali baca, setiap hari baca, ya bisa lahir di alam dewa berkali-kali, ya kan? Nah seperti itu. Nah kita akan mengambil tisarana perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita mulai. Buddha saranam gacchami, Dhamma saranam gacchami, Sangha saranam gacchami, Dutiyampi Buddha saranam gacchami, Dutiyampi Dhamma saranam gacchami, Dutiyampi Sangha saranam gacchami, Tatiyampi Buddha saranam gacchami, Tatiyampi Dhamma saranam gacchami, Tatiyampi Sangha saranam gacchami. Nah, jadi di sarana ini juga ada ceritanya. Dulu ketika bumi ini udah hancur dan terbentuk 100.000 kali lebih. Maksudnya apa? Bumi ini bukan bumi yang pertama. Jadi bumi itu hancur, terbentuk, hancur, terbentuk, hancur, terbentuk. Nah, lebih daripada 100.000 kali dan dulu di masa lampau bumi hancur dan terbentuk. Ada seorang pemuda, ya kan? Dia seorang petani. Nah, tapi pada saat itu dia menyadari, saya di kelahiran ini kurang beruntung karena di masa lampau kurang melakukan kebajikan. Nah, berarti dia bijaksana. Kenapa? Dia bisa merenung. Dia kurang beruntung karena di kehidupan lampau kurang kebajikan. Kalau kebanyakan orang kan, kalau hidupnya kurang beruntung menyalahkan kondisi. Tapi kalau dia beda, karena dia kurang beruntung, dia menyadari di masa lampau dia kurang kebajikan. Lalu dia mendekati siswa utama Buddha Namo Dasi dan meminta saran. Lalu siswa utama Buddha Namo Dasi menyarankan untuk mengambil 3 perlindungan. Buddha saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Dia lakukan itu seumur hidup. Nah, selama 100.000 kali lebih dunia terbentuk dan hancur, orang ini nggak pernah terlahir di alam penderitaan. Hanya terlahir di alam dewa, di alam manusia, di alam Brahma, dan puluhan kali menjadi raja dewa. Kalau kebanyakan orang Chinese kan menganggap raja dewa itu Tian Ti Kong ya, atau Dewa Saka. Nah, jadi pemuda ini menjadi raja Dewa Saka puluhan kali dikarenakan di kehidupannya sebagai pemuda itu dia terus melantunkan Buddha saranam gacchami, Dhammam saranam gacchami, Sangham saranam gacchami. Dan dia menjadi raja dunia. Raja dunia itu maksudnya apa? Kalau sekarang kan di dunia kan bumi, ada presiden, ada raja, ada perdana menteri. Nah, kalau raja dunia itu artinya penguasa seluruh dunia. Nah, pemuda ini menjadi raja dunia puluhan kali, 80 kali, 75 kali atau 80 kali saya lupa. Dikarenakan apa? Melantunkan tisarana. Ya kan? Jadi dengan membaca Namo Tassa, dengan melantunkan tisarana, kebajikannya itu sangat luar biasa besar. Kita akan lanjut. Kita ulang lagi deh. Kita ulang lagi. Jadi pada saat kita baca, kita harus baca dengan sungguh-sungguh. Kita mulai. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato
kita akan mengambil 5 sila. 5 sila dalam ajaran Buddha. 5 sila ini juga penting untuk kita jalankan. Kita harus mengambil 5 sila setiap hari sebagai umat Buddhis. Dulu pernah ada cerita, ya kan? Seorang bikuni arahat. Arahat itu apa? Seseorang yang telah mencapai kesucian tertinggi, atau dalam arti lain, seseorang yang telah menghancurkan semua kotoran batin dan tidak akan terlahir ulang lagi dimanapun. Arahat. Jadi dia adalah seorang bikuni arahat. Nah, bikuni arahat ini menceritakan kepada umatnya, ya, pengikutnya, bahwa di salah satu kelahiran lampaunya dia pernah menjadi seorang ibu rumah tangga. Pada saat dia menjadi ibu rumah tangga, ya, pada saat dia menjadi ibu rumah tangga kan punya suami. Teman suaminya datang ke rumah, ya kan? Lalu ibu rumah tangga ini berusaha membeli daging di pasar, tapi kebetulan pada saat itu semua daging habis. Akhirnya dia melihat kambing yang ada di rumahnya, lalu kambingnya dipotong, ya, dimasak, ya kan. Nah, dikarenakan perbuatan ini, ya kan, bikuni arahata ini menceritakan di kelahiran lampaunya itu, dikarenakan perbuatannya itu, dia terlahir menjadi hewan sebanyak bulu yang ada di kambing tersebut, dan sebanyak itu juga kepalanya dipotong. Makanya kalau kita membaca 5 sila, kita bisa menghancurkan banyak amal buruk yang pernah dilakukan di masa lampau. Jadi kita harus membaca 5 sila terus, ya. Kita mulai. Anadipada Veramani Sikkhapada Samadhiyami Adinadana Veramani Sikkhapada Samadhiyami Kamesu Micacara Veramani Sikkhapada Samadhiyami Musawada Veramani Sikkhapada Samadhiyami Surameraya Majapahamadatana Veramani Sikkhapada Samadhiyami. Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Sejauh ini ada pertanyaan. Makanya Bapak Ibu yang tadi itu kita harus baca setiap hari, ya. Nah, 5 sila ini dibacanya manfaatnya apa? Kan yang pertama, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad melatih diri menghindari ucapan tidak benar. Yang kelima, aku bertekad melatih diri menghindari menegak minuman beralkohol yang bisa mengurangi kesadaran. Nah, jadi ketika 5 sila ini dibaca, ya kan, kekuatan paritanya ini akan menghancurkan kama-kama buruk pelanggaran sila di masa lampau, ya kan. Jadi setiap hari harus dibaca. Oke, sekarang kita akan mulai dengan meditasi. Ibu, Bapak, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, udah dapat stikernya kan? Nih, ya, stikernya dibaca, posternya coba keluarin. Bagi dong, Yudi. Hah? Iya, mana? Ambilin dong. Ya. Ya. Nah, jadi kita akan meditasi. Nah, meditasi ini bisa menghancurkan banyak problema kehidupan. Problema kehidupan kan banyak, ya. Ada karena keluarga ribut, ya kan, keluarga tidak harmonis juga problema. Kesulitan finansial juga problema.
Kesulitan kerja di kantor juga problema. Masalah bisnis juga problema. Kondisi orang tua sakit-sakitan juga problema. Ya kan? Nah, jadi pengen nggak terbebas dari semua problema ini? Pengen nggak? Pengen nggak terbebas dari semua problema ini? Ada caranya, ada. Tadi itu cuma pembuka, tapi sekarang kita ke intinya. Masalah-masalah dalam hidup, udah capek belum? Ada caranya untuk menyelesaikannya, bukan nggak ada. Kalau nggak ada namanya bukan masalah, diterima aja. Nih, semua problema itu ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya itu bukan problema, itu kenyataan. Jadi harus diterima. Sekali lagi ya, semua problema dalam hidup itu ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya, itu bukan masalah hidup, itu kenyataan. Jadi harus diterima. Misalnya contoh, orang yang dikasihi meninggal dunia. Ini kan bukan masalah sebenarnya, ini kenyataan. Nggak bisa diapa-apain lagi, harus diterima. Nah, sekarang kita akan belajar meditasi, menerima. Kita mulai meditasinya. Nah, Bapak Ibu sahabat Dhamma, kita mulai meditasinya. Jadi, Bapak Ibu menerima kondisi kehidupan Bapak Ibu saat ini. Belajar untuk menerima kondisi kehidupan Bapak Ibu saat ini. Nah, seperti apapun kondisinya, terima. Nah, bagus kayak gitu. Seberat apapun masalah hidup Bapak Ibu saat ini, terima dengan lapang dada. Terima. Diterima. Terima dengan lapang dada. Sesulit-sulit apapun kehidupan saat ini, terima dengan lapang dada. Semua yang terjadi di masa lalu, terima dengan lapang dada. Semua yang terjadi saat ini, terima dengan lapang dada. Seperti apapun masa depan, terima dengan lapang dada. Terima. Seperti apapun kondisi kita saat ini, terima dengan lapang dada Bapak Ibu. Terima. Seperti apapun masa lalu, saat ini, maupun masa depan, terima dengan lapang dada. Terima dengan lapang dada. Seperti apapun kondisi hidup kita saat ini, di masa lalu, ataupun di masa depan, terima dengan lapang dada. Apapun perlakuan orang lain kepada kita, terima dengan lapang dada. Seperti apapun kondisi bisnis kita saat ini, kerjaan, keluarga, semuanya, terima dengan lapang dada. Oke, cukup. Nah, jadi kalau ada masalah dalam hidup, terima dulu. Terima dulu. Ya. Ada yang mau bertanya sejauh ini tentang ini menerima? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Nah, jadi gini. Salah satu penderitaan orang terbesar adalah ketika sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupnya, dia nggak bisa terima dan lapang dada. Ya, nah, jadi masa lalu nih kan nggak bisa dirubah. Ya udah, terima masa lalunya seperti itu. Masa saat ini masih bisa dirubah nggak? Bisa. Tapi sebelum dirubah, terima dulu dengan lapang dada. Mungkin besok mau ngerjain ini, mau ngerjain itu,
ada rencana itu atau rencana ini, nanti hasilnya seperti apapun, terima dengan lapang dada. Terima. Kita mulai lagi. Nah, terima dan lepaskan. Sekarang belajar menerima dan lepaskan. Dilepas, beban kehidupannya dilepas. Semua diterima, semua dilepas. Bagus, ya kan? Terima aja kondisi kita saat ini. Seperti apapun kondisi kita saat ini, terima. Semua dilepas. Masa lalu dilepas. Saat ini dilepas. Masa mendatang dilepas. Terima semuanya. Lepaskan semuanya. Terima semuanya, lepaskan semuanya. Oke, cukup. Saya rasa Bapak Ibu mulai mengerti. Nah, jadi kalau lagi stres nih, begitu aja. Meditasi sambil duduk, diterima. Oke, sekarang kita akan tambahin meditasi cinta kasih. Jadi gini Bapak Ibu, pikiran menciptakan kehidupan kita. Ya kan? Seperti Bapak Ibu bisa ke tempat ini karena apa? Karena Bapak Ibu mikir mau sini. Ya, semua yang kita lakukan dalam hidup, yang terjadi pada kita dalam hidup kita, itu semua bermula di pikiran. Ya kan? Nah, jadi kan Bapak Ibu pengen hidup bahagia kan? Karena Bapak Ibu pengen hidup bahagia, maka kita meditasi cinta kasih. Kita mulai. Kita meditasi lagi sambil tadi menerima, melepas. Habis itu Bapak Ibu inginkan semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua makhluk bahagia. Bapak Ibu sahabat dhamma semua pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar. Bapak Ibu pengen semua makhluk bahagia. Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu sahabat dhamma bisa memberikan diri sendiri kebahagiaan dhamma yang terbesar, bisa memberikan semua diri sendiri kebahagiaan yang terbesar. Bapak Ibu sahabat dhamma pengen semua kebajikan yang Bapak Ibu telah lakukan bisa memberikan diri sendiri, keluarga, kerabat, semua orang, semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar. Bapak Ibu sahabat dhamma pengen semua kebajikan Bapak Ibu bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar. Terus seperti itu. Bapak Ibu sahabat dhamma semua pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dhamma yang terbesar. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat dhamma semua ingin semua kebajikannya bisa memberikan diri sendiri, keluarga, semua kerabat, semua makhluk kebahagiaan dhamma yang terbesar. Kebahagiaan dhamma yang terbesar. Kebahagiaan dhamma yang terbesar. Oke, cukup. Ada yang belum paham meditasinya? Udah cukup paham? Bagus. Ya, ada yang mau bertanya sejauh ini? Kebahagiaan dhamma itu apa sih? Kedamaian, ketenangan, ya kan?
kedamaian, ketenangan, ya kan, ketenangan batin, kedamaian batin, seperti itu. Ada yang mau bertanya sejauh ini, Pak Bambang? Belum. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita meditasi lagi, kita tambahin slide kedua, poin kedua dan poin ketiga. Kehidupan terbaik dan pembebasan dari segala penderitaan. Karena Bapak Ibu pengen mendapatkan kehidupan terbaik dan pembebasan dari segala penderitaan. Kita mulai meditasi lagi. Bapak Ibu, sahabat Dhamma, apapun yang muncul dalam pikiran, terima dengan lapang dada, lepaskan semuanya. Habis itu Bapak Ibu pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu sahabat Dhamma semua ingin semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua ingin semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat Dhamma semua ingin semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu meditasi, disebar kebajikannya ke seluruh alam semesta. Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu pengen 3 hal, semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan Dhamma terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan.
Terus seperti itu Bapak Ibu arahkan pikiran ke seluruh alam semesta. Semua kebajikan yang disebar ke seluruh alam semesta. Pengen semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu sahabat dan opini, semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu, kebajikan yang disebar seluruh alam semesta. Bapak Ibu menginginkan semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, cukup dulu meditasinya. Kita lanjut sharing-sharing lagi. Ada yang mau bertanya tentang meditasi sejauh ini? Ada yang mau bertanya? Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mata besar, nanti Bapak Ibu bakal dapat kebahagiaan terus. Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kebahagiaan dan mata besar, semakin Bapak Ibu dapat kebahagiaan. Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk dapat kehidupan yang terbaik, semakin Bapak Ibu dapat kehidupan terbaik. Semakin Bapak Ibu pengen semua makhluk bebas dari segala penderitaan, semakin Bapak Ibu terbebas dari semua penderitaan. Nah, jadi meditasi ini diulang setiap hari di rumah. 3 hal ini diulang lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Kalau nggak kita lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pengen hidup bahagia, punya kehidupan yang terbaik, terbebas dari segala penderitaan, meditasi ini terus setiap hari. Ini namanya adalah meditasi cinta kasih luhur. Ya, pertanyaan sejauh ini? Kalau nggak ada, kita meditasi lagi. Yuk kita meditasi lagi. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, pikiran apapun yang muncul, fenomena apapun yang muncul, terima dengan lapang dada dan lepaskan. Terima dengan lapang dada dan lepaskan. Bapak Ibu fokus menyebar kebajikannya ke seluruh alam semesta. Ingin semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk
kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bagus terus. Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu, Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu, apapun fenomena yang muncul dalam pikiran atau yang dirasakan oleh badan, terima dengan lapang dada dan lepaskan. Terima dengan lapang dada dan lepaskan. Bapak Ibu fokus, pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu, fenomena apapun yang muncul, terima dengan lapang dada dan abaikan saja. Bapak Ibu fokus, pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus meditasi seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sahabat Dharma pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bagus, meditasi yang lanjutkan Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu sahabat Dhamma semua ingin sekali semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan.
suara, baik pikiran melayang, baik sensasi tubuh, terima dengan lapang dada dan lepaskan. Bapak Ibu fokus, pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu fokus, Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu fokus, Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu fokus, pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dapat terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu, semoga kebajikan Bapak Ibu yang besar terus disebar kebajikannya Bapak Ibu. Semoga dengan kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu, Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan damai terbesar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Disebar Bapak Ibu kebajikannya, disebar Bapak Ibu, menyebar semua kebajikan Bapak Ibu yang besar, menginginkan semua kebajikan Bapak Ibu
bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mata besar, kehidupan yang terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, kita akan mengucapkan aspirasi. Saya baca, Bapak Ibu ulang ya. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh alam semesta. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin menghancurkan semua kotoran batin dan penderitaan di seluruh alam semesta. Yang ini harus sungguh-sungguh. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan tanpa menyusahkan siapapun. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan tanpa menyusahkan siapapun. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan tanpa menyusahkan siapapun. Oke, bagus. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan. Ini pertanyaan dari istri saya. Bagaimana cara menghancurkan rasa resah dan gelisah terhadap kekhawatiran dan ketidakpastian di masa depan? Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan dari istri saya. Bagaimana cara untuk menghancurkan kekhawatiran dan kecemasan akan ketidakpastian di masa depan? Ayo, sering terjadi nggak? Sering. Nah, sering terjadi? Khawatir akan masa depan. Sering terjadi? Nanti masa depan gini. Sering nggak Pak Bambang? Sering betul. Siapa aja? Siapa aja yang sering? Saya sendiri pasti. Semua orang? Semua pasti itu. Cuman nggak bisa mengungkapkan kali. Nah, jadi gini. Bagaimana cara untuk menghancurkan kekhawatiran dan kecemasan akan ketidakpastian di masa depan? Berarti harus bijaksana. Jadi gini, kita lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nah, itu satu. Kita lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Kalau udah yang terbaik, mau gimana lagi? Coba, kalau kita udah melakukan yang terbaik, terus mau apa lagi? Kan hidup kan di luar kontrol kita. Nah, semua ada di dalam kendali kita. Kita sudah melakukan kebajikan yang terbaik. Nah, jadi gini ya. Jadi kita harus melakukan kebajikan yang terbaik setiap saat dalam hidup kita. Kalau kita sudah melakukan yang terbaik, terus mau apa? Terus gimana dong? Anggaplah yang jelek-jelek terjadi. Anggap aja. Ya, gimana? Kita sudah lakukan yang terbaik. Justru penyesalan itu munculnya kalau seseorang tidak melakukan kebajikan yang terbaik. Jadi kalau dia sudah lakukan yang terbaik, setiap saat dia meditasi, dia baca parita, dia berdana, berimahan jasa,
belajar dhamma, bantu orang, ini dan itu dan segala macam. Udah, misalnya udah nih yang terbaik, udah terbaik nih, yang dilakukan udah yang terbaik. Terus terjadi yang jelek-jelek, terus mau bagaimana? Harus lebih baik lagi. Kan udah yang terbaik. Hah? Menerima, terima. Tapi gini, menerima satu poin harus ada, tapi harus melakukan yang terbaik juga. Kalau udah menerima, sudah melakukan yang terbaik, terus mau gimana? Tapi jangan khawatir Bapak Ibu. Kalau sampai sekarang kita masih bisa makan, kita punya tempat tinggal, kita ya kan? Kita bisa punya 2 kaki 2 tangan, bukan di negara perang loh, ya kan? Coba kadang-kadang kalau lihat di media sosial, orang mau makannya susah kan? Ya kan? Mau makannya susah, berebutan, takut ditembak. Kita masih bisa makan, masih punya tempat tinggal, masih bisa datang ke sini, ya kan? Tapi kan gini, namanya manusia saya tahu lah. Kadang manusia itu punya keinginan. Ini nggak apa-apa. Kalau kita sudah melakukan kebajikan yang terbaik, kita udah berusaha yang terbaik, berdana, jalanin sila, baca parita, meditasi, terus habis itu cinta kasih, tidak menyakiti yang lain. Tapi yang paling penting, jangan pernah menyakiti orang lain ya. Jangan pernah menyakiti siapapun, ya kan? Jangan pernah menyakiti siapapun. Karena apa? Menyakiti nanti efeknya nggak bagus, sama buruk. Nah, kalau sudah melakukan kebajikan yang terbaik, tidak pernah menyakiti siapapun, habis itu bisa menerima. Nah udah, terus gimana? Mau apa lagi? Apa Bapak? Ada lagi? Terus buat apa dikhawatirin? Itu kan cuma ada di pikiran doang. Tapi saya ngerti lah, kadang-kadang dia muncul sedikit-sedikit, makanya meditasi. Sambil meditasi, terus aspirasi, semoga. Oke, kita lanjut meditasi lagi. Ya Bapak Ibu sahabat Dhamma, Bapak Ibu sahabat Dhamma pingin semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Sembari meditasi Bapak Ibu, sembari berpikir, semoga semua masalah hidup saya selesai. Semoga semua masalah hidup saya terselesaikan, memiliki solusi terbaik. Semoga semua masalah hidup saya terselesaikan dengan solusi terbaik. Semoga semua masalah hidup saya terselesaikan dengan solusi terbaik. Semoga semua masalah hidup saya terselesaikan dengan solusi terbaik. Sembari meditasi ya, semua kebajikan Bapak Ibu yang besar bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Bapak Ibu sahabat Dhamma ingin semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus habis itu Bapak Ibu mengucap dalam hati, semoga semua masalah hidup saya terselesaikan dengan solusi yang terbaik. Oke, cukup meditasinya. Caranya seperti itu Bapak Ibu. Kan pikiran itu pelopor. Jadi ketika Bapak Ibu mikir, semoga semua masalah hidup saya terselesaikan dengan solusi terbaik. Nah, itu terus nanti terjadi. Ada pertanyaan lagi? Ya, jadi Bapak
kadang-kadang muncul khawatir dikit-dikit, terima aja, terima. Namanya belum jadi arahan, terima aja, ya kan? Nah, tapi meditasi cinta kasih kan membuat hati jadi tenang, membuat hati jadi damai. Ya, ada pertanyaan sejauh ini? Ya, silakan. Saya mau bertanya poin yang paling terakhir itu. Ya. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik menyelamatkan semua makhluk. Itu maksudnya bagaimana ya kita menyelamatkannya maksudnya? Selamatkan dari pikiran aja dulu. Dari pikiran, selamatkan. Jadi kalau misalnya ya makhluk menderita, selamatkan. Pakai pikiran dulu aja. Kalau bisa pakai ucapan atau perbuatan jasmani, lakukan. Kan ada tambahan tanpa menyusahkan siapapun. Jadi nggak boleh nyusahin diri sendiri juga. Ya, nggak boleh nyusahin diri sendiri juga. Jadi selamatkan semuanya sebaik-baik mungkin, sekuat-kuat mungkin, tapi jangan sampai menyusahkan siapapun. Paham? Ya. Jadi semuanya kan punya orang tua, punya keluarga. Jadi semua makhluk, selamatkan mereka semua dari penderitaan. Selamatkan mereka semua dari penderitaan tanpa menyusahkan siapapun. Berjelas atau masih mau ini? Ya. Jadi selamatkan semua makhluk. Yuk kita bertekad yuk. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha yang terbaik, menyelamatkan semua makhluk dari semua penderitaan, tanpa menyusahkan siapapun. Nah, kan dulu mungkin pernah melakukan kama buruk. Kama buruk ini akan berakibat penderitaan. Tapi kalau kita sering memancarkan welas asih, pengen semua makhluk bebas dari penderitaan, bertekad menyelamatkan semua makhluk dari penderitaan, maka kama buruk ini dikikis. Jadi nanti penderitaannya berkurang atau bahkan lenyap. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Nah, tadi kan pertanyaannya bagaimana supaya nggak khawatir dan bagaimana menyelamatkan makhluk, ya kan? Nah, jadi salah satu cara supaya kita tidak khawatir akan masa depan adalah kita harus membebaskan semua makhluk dari penderitaan. Gimana caranya? Meditasi. Semoga semua kebajikan saya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala derita. Terus seperti itu, lagi dan lagi, lagi dan lagi, ya kan? Tidak berucap kasar aja itu sudah membebaskan makhluk dari penderitaan, ya kan? Itu sudah membebaskan makhluk dari penderitaan. Menyokong orang tua, beliin makanan, masakin makanan, kasih tempat tinggal, kasih uang jajan, itu kan sudah membebaskan mereka dari penderitaan. Anak, suami, istri, sokong, layani, ya kan, bantu mereka, teman-teman, kerabat, keluarga, semua, itu kan sudah membebaskan mereka dari penderitaan. Jadi dengan cara sering membebaskan semua makhluk dari penderitaan, jadi nggak usah khawatir sama masa depan. Yang penting sudah melakukan kebajikan terbaik, sudah tidak menyakiti siapapun, dan juga menerima. Udah, apa lagi? Ya kan? Ada pertanyaan lagi sejauh ini? Ya, boleh. Cara menghadapi anak yang pemaaf. Oh, cara menghadapi anak yang pemaaf. Berarti 5 tahun. Wah, kalau baru 5 tahun, anggap aja latihan kesabaran. Iya, anggap kita masuk ke parami kesabaran. Parami Yudi.
anggap aja latih kesabaran, cinta kasih terus sama dia, lagi dan lagi, terus dibelai pakai cinta kasih. Ini biasa anak itu bisa jadi pemarah kalau dimanjain, makanya jangan dimanjain. Kalau saya kan kerja di titik. Oh, iya, udah sebisanya aja. Anggap aja latihan kesabaran. Habis itu dikasih pengertian sedikit demi sedikit. Oh, kalau dia berucap lembut dipuji, tumben hari ini nggak marah, pintar deh. Itu kemarin kalau misalnya dia tiba-tiba marah, wah kemarin lebih bagus. Terus nanti kalau misalnya besoknya dia nggak marah lagi, kan nggak mungkin marah setiap saat kan, ya? Pada saat dia marah jangan dimarahin, jangan dicela, jangan disakiti, bilang aja, kalau lagi nggak marah lebih cakep, gitu, lebih manis, gitu. Terus nih jajan nih karena udah berhasil nggak marah, kasih reward, ya kan? Nah seperti itu, ya kan? Jadi sama anak kecil sama siapapun kita nggak boleh marahin, menyakiti nggak boleh, ya kan? Tapi tegas boleh nggak? Tergantung dia udah siap belum. Kalau dia udah siap ditegasin boleh, udah siap belum? Karena kan nggak semua orang siap ditegasin. Kadang orang kalau belum siap ditegasin terus digituin malah dia sakit hati. Harus tunggu siap, ya kan? Tegas, ya kan? Seperti itu, ya kan? Ada lagi yang pertanyaannya? Tegas juga penting ya. Tunggu siap, harus berucap lembut, tegas, dan nggak boleh itu menyakiti nggak boleh. Nah ini parami kesabaran. Jadi kita membahas tentang paramita. Jadi ada 10 parami. Pertama dana parami, ya kan? Kedua sila parami, moralitas. Ketiga nekama parami, yaitu pelepasan hal duniawi. Yang keempat panya parami, kebijaksanaan. Yang kelima wirya paramita, semangat. Yang keenam kanti paramita, kesabaran. Yang ketujuh saca paramita, kejujuran. Yang kedelapan aditana paramita, tekad. Yang kesembilan meta paramita, cinta kasih. Dan ke-10 UPK paramita, keseimbangan batin. Nah, jadi 10-10-nya ini harus dikumpulin. Kayak misalnya sabar sama anak kecil yang marah, tuh kanti parami. Kasih reward dana parami, ya kan? Seperti itu. Terus bagaimana supaya nggak khawatir? Nekama parami, lepas, ya kan? Jadi 10-10 parami ini harus dikumpulkan. Makanya di sini ada poin. Saya bertekad sepenuh hati berusaha sekuat mungkin untuk membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh alam semesta. Dan 10 paramita ini akan bertambah terus dari waktu ke waktu. Misalnya kesabaran. Nah, ada orang dicela sama orang lain, dia kesel, tapi keselnya 1 menit doang. Akhirnya dia bisa sabar. Nah itu lumayan tuh daripada nggak sama sekali. Ada orang dicela seperti apapun, dilempar batu, diludahin, dicambuk, nggak marah. Berarti orang ini luar biasa, kesabarannya luar biasa, ya kan? Seperti itu. Jadi 10-10 ini harus dikumpulin dari waktu ke waktu, ya kan? Kemurahan hati, moralitas, pelepasan duniawi, kebijaksanaan, semangat, kesabaran, kejujuran, tekad, cinta kasih, keseimbangan batin. 10-10-nya harus dikumpulin. Gimana cara ngumpulinnya? Nih, saya bertekad sepenuh hati. Ayo kita baca. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh alam semesta. Nah, itu kan paramita. Coba deh
misalnya ada dua pilihan, dikasih 100 miliar sama dikasih kesabaran tingkat dewa. Kalau orang bijaksana, orang tidak bijaksana pasti milihnya 100 miliar. Kalau orang tidak bijaksana pasti milihnya 100 miliar. Tapi kalau orang bijaksana pasti milihnya punya kesabaran tingkat dewa tinggi. Coba kalau orang punya kesabaran yang begitu tinggi, mau diterpa kehidupan seperti apapun, dia bisa hadapi. Ya, dia bisa hadapi. Ya, coba misalnya contoh, orang punya 100 miliar tapi nggak punya kesabaran, habis duitnya. Ya, dicela dikit emosi, diginiin dikit emosi, diginiin dikit emosi, diomongin dikit emosi. Tapi kalau orang punya kesabaran, mau diludahin, dihina, dicambuk, habis itu dipotong kaki tangannya, biasa aja, sabar. Ya, jadi 10 parami ini harus dikembangkan terus. Dengan 10 parami ini, 10-10-nya harus dikembangkan terus. Ada mau bertanya tentang ini? Coba parami ke-8, tekad. Orang kalau nggak punya tekad bisa jadi apa? Sedikit-sedikit nyerah, sedikit-sedikit kata mereka healing, sedikit masalah healing, sedikit masalah healing. Ya kan, nggak punya tekad, nggak punya kesabaran, nggak punya tekad, nggak punya keseimbangan batin. Coba orang kalau nggak punya tekad, hidupnya hancur nggak? Coba orang kalau mau hidup sukses harus ada tekad. Tanpa tekad bagaimana bisa? Tanpa kebijaksanaan, tanpa semangat, tanpa kemurahan hati. Coba orang kalau nggak punya kemurahan hati, mana punya teman dia? Mana punya teman? Kalau orang nggak punya moralitas, siapa yang mau dekat sama dia? Ya, nah, jadi 10-10 ini harus dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkannya? Bapak Ibu bertekad. Yuk kita baca lagi. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh alam semesta. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh alam semesta. Saya bertekad sepenuh hati untuk berusaha sekuat mungkin membantu memaksimalkan paramita semua makhluk di seluruh alam semesta. Nah, jadi itu salah satu cara mengumpulkan parami. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Oke, kalau nggak ada kita baca Metta Sutta. Jadi kita harus sering baca parita di rumah. Baca parita juga bisa menuntaskan aspirasi luhur kita. Jadi kan Bapak Ibu pasti punya aspirasi dong, punya cita-cita. Nah, salah satu untuk supaya cita-cita itu tercapai adalah dengan membaca parita. Kita mulai dengan Dewaradana. Nah, sebelum membaca parita, kita harus mengundang para dewa untuk datang dan ikut mendengarkan. Kita mulai. Samanta Jakale Suatra Chandu Devada Sada Muni
arahato sabamokaya Dhamma sawana kalau yang berantah Dhamma sawana kalau yang berantah Dhamma sawana kalau yang berantah Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nah, jadi Metta Sutta itu apa? Sutta tentang cinta kasih. Halaman berapa? Halaman 46, ya kan? Bisa baca di sini, bisa baca di buku. Jadi Bapak Ibu baca setiap hari ya di rumah. Jadi Metta Sutta itu adalah sutta tentang cinta kasih. Nanti kalau Bapak Ibu sering baca Metta Sutta di rumah bakal banyak dewa. Mau kan di rumah banyak dewa? Nah, baca Metta Sutta sehari 5 kali, 10 kali Metta Sutta. Oke? Pada saat baca Metta Sutta, di hati kita juga ada keinginan, semoga dengan semua kebajikan saya dan kekuatan parita ini, semua makhluk di seluruh alam semesta bisa hidup dengan cara Metta Sutta. Gimana caranya? Jadi di hati itu ada keinginan, semoga dengan semua kebajikan saya dan dengan kekuatan parita ini, semua makhluk di seluruh alam semesta terkondisi untuk bisa hidup maksimal sesuai dengan Metta Sutta. Oke, kita mulai. Yasana bhavato yatani wadasinti bisana Yami cewanu yunjanto ratimbi wa matandito Sutang suhati sudoja papang kincina pasati Ewa mani kunu peta paritang tablana mae Karania mata kusaina yatan satang pada asla meja Sako juja sujuja suaja samuduana imani Santu sakoja subaroja kapijoja salau kaudi Sandi miloja nipakoja Bhagavo kulesuana nugido Naca kudang sama jale hinci enawi Walkewa dirium Sukino akhirnya kusur setawa suki kata Dia cipana bukati dasawada warwana sesa Hingga wae mahamahina rasakan ukadula Kita wae walita wadule wasanti awidure Utawa sambawisi wasari sata bawandu suki kata Namaro paramiku metana timaneta kata cinang kanci Ya rosana patiga sanyana namanya sanduka mijea Mata yatani aputa mayusai kaputa manurake Ewang pisa babute sumana sambawaya alimana Metranca sabal pasmi mana sambawaya alimana Udah malu jadi yang sampadang awirang sampadang Inam cara misi nawasaya mewai asawita mido Etang sati marite abrama mekam mirari janamahu Ditincang kebagama sila wasananya sampanyo Kami sumino yagedang nanggatu berbasnya punari titi Bawantu sabah manggala rangkut sembah dewada Sabah udanu bawena sada suki bawantu te Bawantu sabah manggala rangkut sembah dewada Sabah yaman bawena sada suki bawantu te Bawantu sabah manggala rangkut sembah dewada Sabah sangkan bawena sada suki bawantu te. Jadi Bapak Ibu, kita baca aspirasi setelah baca Metta Sutta.
Kita baca aspirasi. Semoga dari sekarang hingga akhir penderitaan memiliki kesehatan mental yang maksimal, memiliki kesehatan jasmani yang maksimal, memiliki kesehatan finansial yang maksimal. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sering baca parita dan aspirasi kesehatan mental yang maksimal, pengen nggak? Kesehatan jasmani yang maksimal, kesehatan finansial yang maksimal. Kesehatan finansial yang maksimal itu bukan berarti punya 1 triliun, 2 triliun, bukan. Tapi hati nggak susah mikirin finansial, itu maksudnya. Hati nggak susah mikirin finansial, bukan berarti punya mobil Ferrari 5, bukan. Ya kan? Tapi hati nggak susah mikirin finansial. Coba punya kesehatan mental yang maksimal, kesehatan jasmani yang maksimal, kesehatan finansial yang maksimal, pengen nggak? Pengen. Ya kan? Jadi baca Metta Sutta terus aspirasi. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Limpahan jasa udah siap belum ini? Saya sih udah. Oh ya. Kan kalau nggak bisa membaca aksaranya itu gimana? Oh nggak apa-apa, sebisanya aja. Nanti pas pulang dikasih USB parita, dibagiin. Udah punya? Udah kan daftar di rumah. Oh, udah sering dinyalain dulu. Kenapa belum dinyalain? Dinyalain, nanti lama-lama ngerti. Ya, jadi Tapi kalau nggak bisa kita baca bahasa Indonesia aja ya, Pak. dua-duanya, bahasa Palinya dan bahasa Indonesianya. Ya, Terus kalau nadanya kan kalau kita masih nggak ya sebisanya aja, baca seperti biasa aja. yang penting niat. Yang penting niat. Ya, jadi kalau bisa baca Metta Sutta 5 kali sehari, 10 kali sehari, nanti ada banyak dewa di rumah. Nggak cukup mereka suka aja dulu. Metta Sutta dulu. Ya, kalau nggak sering-sering datang ke sini baca parita bareng, nanti juga lama-lama bisa. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan tentang apapun? Kalau nggak kita meditasi lagi. Limpahannya belum ya Yudi? Udah siap. Oh udah. Oke, kita meditasi lagi. Bapak Ibu pengen semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu, Bapak Ibu sahabat Dhamma pingin semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus seperti itu, Bapak Ibu ingin semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu, nah sembari meditasi, terus meditasinya dilanjutin ya. Saya akan ajarin Bapak Ibu bagaimana berafirmasi ketika meditasi. Jadi Bapak Ibu tetap semoga semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan dan mati besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan.
Coba Bapak Ibu sambil mikirin hal-hal yang ingin Bapak Ibu capai dalam hidup. Misalnya keluarga harmonis, keluarga sehat, rezeki lancar. Tapi sambil meditasi, Bapak Ibu pengen semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta bahagia nama terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Sambil mikirin hal-hal yang Bapak Ibu ingin capai dalam hidup. Misalnya keluarga harmonis, keluarga sehat, orang tua sehat, kerjaan lancar, rezeki lancar. Tapi sambil meditasi, Bapak Ibu pengen semua kebajikan yang bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta, kebahagiaan nama terbesar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Oke, meditasinya selesai. Jadi Bapak Ibu kalau lagi ada masalah hidup, muncul masalah dalam hidup, meditasi. Yang tadi sambil berpikir semoga masalahnya cepat selesai, semoga masalahnya bertemu solusi terbaik dan cepat selesai, seperti itu. Terus kalau nggak selesai-selesai gimana? Makanya jangan dipikirin, karena dipikirin dia nggak selesai-selesai. Ya, jadi sambil meditasi sambil yakin masalahnya nanti selesai. Kalau enggak baca metta sutta. Habis baca metta sutta minta bantu sama dewa. Dewa tolong bantu dong supaya ini itu seperti itu. Ya kan? Tapi jangan bercita-cita yang menyakiti siapapun. Ya. Boleh beraspirasi yang tidak menyakiti siapapun. Ada pertanyaan sejauh ini? Jadi pertanyaannya, Dewa Radana, kalau sendiri di rumah boleh nggak? Boleh lah. Boleh. Hah? Enggak. Dewa Radana baca parita. Dewa Radana habis itu baca parita. Seperti itu. Boleh. Ya. Terus ada pertanyaan lain? Ya. Apa bukti keberadaan dewa? Nah, apa bukti keberadaan dewa? Ya sebenarnya mudah membuktikannya. Mudah. Misalnya Bapak Ibu pelihara semak rumah kosong, beda nggak energinya? Beda nggak energinya? Pelihara sama rumah kosong yang tua-tua gitu, energinya beda nggak? Beda. Ya kan? Nah kalau pelihara banyak dewa, kalau rumah kosong banyak hantunya. Itu cara membuktikannya. Tapi ada cara sih melatih mata dewa. Bisa nggak melatih mata dewa? Bisa, tapi butuh waktu. Ada orang yang punya mata dewa bisa lihat dewa, tapi butuh waktu. Ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke, kalau enggak kita ada pertanyaan sejauh ini? Kayaknya udah pada ngerti semua kali ya. Ibu ada pertanyaan? Belum ya? Nah baca parita terus ibu di rumah supaya banyak dewa di rumah. Ya, kayak di sini. Di sini kan enak kan suasananya. Banyak dewa. Jadi kalau di rumah sering apa ibu? Saya kan bikin
Ya udah, baca di ruang tamu aja. habis makan gitu. Iya, baca di ruang tamu baritanya. Ya, seperti itu juga boleh. Kalau baca di kamar, kantor boleh. Ya, sambil baca Karania mata kusarena yanta sanda pada bisa meja Sako juta suwaca suwaca samudua nanti mani dan seterusnya. Ya, Meta Sutta. Meta Sutta yang tadi halaman 46. Baca 10 kali sehari. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, kita pelimpahan jasa ya. Kita tutup dengan pelimpahan jasa. Kita meditasi dulu. Sebelum kita pelimpahan jasa, kita meditasi. Ya, Bapak Ibu meditasi, ingin semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang maha besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus ya seperti itu ya. Terus meditasinya Bapak Ibu pengen sebuah kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang maha besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan. Terus Bapak Ibu sahabat Dhamma pingin semua kebajikannya bisa memberikan semua makhluk di seluruh alam semesta kebahagiaan yang maha besar, kehidupan terbaik, pembebasan dari segala penderitaan.
Oke, saatnya kita pelimpahan jasa. Oke, kita akan pelimpahan jasa. Semoga semua jasa kebajikan, seperti semua dana, semua sila, semua meditasi, semua pembelajaran dhamma, semua sharing dhamma, semua pembacaan parita suci, dan semua kebajikan lainnya, semoga melimpah kepada semua makhluk di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua meditator cinta kasih luhur dan para leluhurnya. Kita baca sama-sama ya. Melimpah kepada semua bareng semua maha bodhisattva dan para leluhurnya, raja dewa saka dan para leluhurnya, semua raja dewa dan para leluhurnya, semua dewa di seluruh alam semesta dan para leluhurnya, semua raja dewa bumi dan para leluhurnya, semua raja yaka dan para leluhurnya, semua yaka dan para leluhurnya, semua raja makhluk halus dan para leluhurnya, semua makhluk halus dan para leluhurnya, raja neraka dan para leluhurnya, Paus Shadow dan para leluhurnya, semua dewa kecil dan para leluhurnya, semua dewa pilihan bisnis dan para leluhurnya, semua dewa dengan citra dua dan para leluhurnya, Shadow Berewata dan para leluhurnya, Shadow Koida dan para leluhurnya, Amahan Mahathira Dhamma dan para leluhurnya, Shadow Bangsa dan para leluhurnya, Bapak Paulus dan para leluhurnya, Ibu Natalia dan para leluhurnya, Bemili dan para leluhurnya, Suryatika dan para leluhurnya, Lisa A dan para leluhurnya, Teresia dan para leluhurnya, Yanti dan para leluhurnya, Lian Chan dan para leluhurnya, Andi dan para leluhurnya, Lady R dan para leluhurnya, Rita dan para leluhurnya, Lisa dan para leluhurnya, Ang Kyong Bo dan para leluhurnya, Bambang A dan para leluhurnya, Rudi C dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, Lindawati dan para leluhurnya, Adi Yuwono dan para leluhurnya, Fendi dan para leluhurnya, Yvonne Lim dan para leluhurnya, Johan Wijaya dan para leluhurnya, Darmawan S dan para leluhurnya, Alam Yonggong dan para leluhurnya, Sri Jalil Jaja dan para leluhurnya, Gojawati Tanubata dan para leluhurnya, Chandra dan para leluhurnya, Kenneth dan para leluhurnya, Jorhan dan para leluhurnya, Stephen Chen dan para leluhurnya, Andi H dan para leluhurnya, Suwati Ali dan para leluhurnya, Len Cipto dan para leluhurnya, Ruby Hartono dan para leluhurnya, almarhum Ibu Suryani dan para leluhurnya, Wong Meng Eng dan para leluhurnya, orang tua Tan Nani dan para leluhurnya, Andri dan para leluhurnya, Mariam dan para leluhurnya, Victor dan para leluhurnya, Ho Chi Huan dan para leluhurnya, Ang Henry dan para leluhurnya, Lim Bonti dan para leluhurnya, Tan Teng Tung dan para leluhurnya, Tan Ngi Quang dan para leluhurnya, Lim Kim Ho dan para leluhurnya, Tan Pang Nyo dan para leluhurnya, Go Seng Yi dan para leluhurnya, Nenek Siti dan para leluhurnya, Yuliana Yu dan para leluhurnya, Yolanda dan para leluhurnya, Hotma Hehen dan para leluhurnya, Suroto Hayam dan para leluhurnya, Paulus Tejo Purnomo dan para leluhurnya, Luciana dan para leluhurnya,
Linus Yusudijo dan para leluhurnya, Akau Ujung Karnayani dan para leluhurnya, Bambang Haryanto dan para leluhurnya, Hema Metako dan para leluhurnya, Anondo Cityo dan para leluhurnya, Anongso Kisi dan para leluhurnya, Tan Hakyang dan para leluhurnya, Dan Edi Suharno dan para leluhurnya, Rudi Susanto dan para leluhurnya, Lim Ma Siong dan para leluhurnya, Amang So Siong Moy dan para leluhurnya, Amang Chan Tan Boing Choi dan para leluhurnya, Muan Nanda Santosa dan para leluhurnya, Lim Pei Siu dan para leluhurnya, Lin Jin Xiong dan para leluhurnya, Hong Mei Su dan para leluhurnya. Oke, kita baca Etawata. Halaman, kita baca ini dulu, Itipiso dulu, Itipiso Buddha Nusati. Nah, kita baca Buddha Nusati dulu, ini juga penting dibaca setiap hari di rumah. Kita mulai. Iti piso bhagava arahan sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati satta dewa manusanam buddha bhagavati Dhammanusati Swakato bhagavata dhammo sanditiko akariko ehipasiko tanahiko pacatam meditabo vinyuhiti supatipano bhagavato sawaka sambo Ujupatipano bhagavato sawaka sambo Nayapatipano bhagavato sawaka sambo Samicipatipano bhagavato sawaka sambo Yadidam katari purisa yugani Ada purisa puga harisa bhagavato sawaka sambo Ahu nino pauk nino baki nino jelika nino Anuttara punya kenang lokasati. Etawata. Oke, kita mulai. Kita baca 3 kali ya. Kita mulai. Etawata jami sambadam punya sambadam sabe dewanu monantu sabe budanu monantu sabe satanu monantu sabe sampati sidia. Etawata jami sambadam punya sambadam sabe dewanu monantu sabe budanu monantu sabe satanu monantu sabe sampati sidia. Etawata jami sambadam punya sambadam sabe dewanu monantu sabe budanu monantu sabe satanu monantu sabe sampati sidia. Akasata jabu mata dewa naga mahidika punyang modiwarakan dulu pasanting. Akasata jabu mata dewa naga mahidika punyang modiwarakan dulu kakang. Ida monatina hodu sukita modunatayo. Ida monatina sukita dunya tayo ida monatina hodu
sukita dunya tayo Dewa satu kalena sasa sampati waduja Ito bawatu lokaca raja bawatu damiko Akasata jabu mata dewa naga mahika Punya tangan modit wacirana nantu sama sambuddha sasana Akasata jabu mata dewa naga mahika Punya tangan modit wacirana nantu desana Akasata jabu mata dewa naga mahika Punya tangan modit wacirana nantu semua meditator cinta kasih luhur Akasata jabu mata dewa naga mahika Punya tangan modit wacirana nantu para donatur Akasata jabu mata dewa naga mahika Punya tangan modit wacirana nantu kita semua Akasata jabu mata dewa naga mahika Punya tangan modit wacirana nantu mamaramiti. Oke, kita beraspirasi ya. Kita baca bahasa Indonesianya dulu baru bahasa Palinya. Semoga dengan semua kebajikan yang kita telah lakukan mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan bodi. Idame punya bodinya nasa perjoyodu. Idame punya bodinya nasa perjoyodu. Idame punya bodinya nasa perjoyodu. Kita baca yang paragraf kedua. Semoga dengan semua kebajikan yang kita lakukan mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan hancurnya semua peronatan. Idame punya asawakayana perjehodu. Idame punya asawakayana perjehodu. Idame punya asawakayana perjehodu. Semoga dengan semua kebajikan yang telah kita lakukan mengkondisikan semua makhluk di seluruh alam semesta mencapai pengetahuan nirvana. Idame punya nibbana sappeccehotu. Idame punya nibbana sappeccehotu. Idame punya nibbana sappeccehotu. Semoga dengan bernegara tanah bertahan lama dan berkembang luas demi manfaat dan kebahagiaan semua makhluk. Gotama Buddha sasanam ciram pitatu. Gotama Buddha sasanam ciram pitatu. Gotama Buddha sasanam ciram pitatu. Semoga tradisi para Buddha terus berlanjut hingga masa depan tidak terhingga demi kebahagiaan dan manfaat besar semua makhluk. Buddha sasanam ciram pitatu. Buddha sasanam ciram pitatu. Buddha sasanam ciram pitatu. Ya, kita namaskara kepada Buddha. Kita beraspirasi dulu Bapak Ibu. Beraspirasi dulu dalam hati. Dan kita beraspirasi dulu dalam hati. Apapun aspirasi luhur Bapak Ibu bacakan dalam hati ya.
Oke, semoga semua aspirasi luhur kita tercapai dengan mudah. Sadu, sadu, sadu. Namaskara kepada Buddha dan Sangha. Terima kasih Pak Paulus.